I like the way you smile and let me Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar semuanya? Baik, Bu, alhamdulillah. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya untuk anak-anak Ibu meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling. Sebelumnya udah pada kenal belum sama Ibu? Belum. Baiklah, di sini Ibu akan perkenalan terlebih dahulu. Dilanjutkan nanti anak-anak yang perkenalan. Nah, di sini perkenalkan, nama Ibu Siti Aisyah. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Aisyah. Nah, untuk anak-anak Ibu silakan perkenalkan namanya dengan ciri khas positif dalam diri kalian. Seperti saya Maya, ciri khas positif saya orangnya penyair ya anak-anak. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Silakan boleh dimulai dari sebelah kanan. Baik, nama saya Vio Zamora. Saya sisi positifnya rajin menabung. Ya. Selanjutnya, Nama saya Bayrona, saya suka bernyanyi. iya, selanjutnya. Nama saya Minsora, Bu. Sisi positif saya suka menolong orang lain. Oh, bagus sekali. Selanjutnya, Nama saya Sim Suryan, biasa dipanggil Oni. Sisi positif saya mungkin suka membantu orang tua. selanjutnya. Nama saya Ipe, yang positif saya itu suka mengaji. Alhamdulillah. Nama saya Chong Sojin, sifat positif saya selalu pede karena saya cantik. Nama saya Mawar, Bu. Sifat positif saya pendiam, Bu. Oh iya, baiklah. Perkenalannya udah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu yang akan memimpin. Silakan dengan menundukkan kepala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya nih, Ibu di sini ada gamesnya itu ini melatih fokus anak-anak Ibu sekalian ya. Jadi nanti ketika Ibu berkata telinga, kalian berkata telinga, Ibu berkata telinga. Nah, tapi Ibu pegangnya dagu. Jadi kalian melakukan apa yang Ibu katakan, jangan melakukan apa yang Ibu gerakkan gitu ya. Misal Ibu berkata telinga tapi Ibu tangannya pegang ini, kalian jangan ikut pegang ini ya. Kalian tetap pegang telinga. Jadi lakukan sesuai apa yang Ibu katakan. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Baik, kita mulai ya. Kepala, ketiak, rambut, tangan, mata. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak Ibu udah fokus ya. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ya ke tahap berikutnya. Bisa, Bu. Baiklah. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak Ibu semua sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Oh, baiklah. Nah, karena kalian belum pernah melakukan, jadi di sini Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Ya, Bu. Jadi, bimbingan kelompok itu suatu bantuan yang diberikan oleh ahli. Dalam hal ini bisa diberikan oleh konselor atau guru BK terhadap peserta didiknya yang mengalami masalah, dan ini tuh lebih ke arah tindakan pencegahan agar siswa itu tidak melakukan yang salah gitu ya. Nah, di sini juga tuh ada yang namanya azas kerahasiaan, keterbukaan, dan azas kenormatifan. Yang mana azas kerahasiaan itu apa? Apapun yang kita sampaikan di sini, apapun yang kita diskusikan di sini, apapun yang anak-anak Ibu ungkapkan di sini, jangan sampai disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Artinya cukup diketahui oleh orang-orang yang mengikuti bimbingan ini saja. Paham ya? Paham. Selanjutnya ada azas
keterbukaan. Artinya di sini anak-anak ibu dituntut untuk terbuka mengemukakan pendapatnya terhadap apa yang dirasakan, seperti itu. Selanjutnya azas kenormatifan, artinya kegiatan ini menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Paham ya anak-anak ibu sekalian? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya nih, kira-kira topik bahasan apa yang akan kita bahas pada hari ini? Malas belajar, Bu. Yang Ya, lainnya? Bu, setuju Bu, Mas belajar Bu, soalnya kami malas Bu. Sama Bu. Teman-teman yang lain topiknya? Malas belajar. Baiklah, jadi di sini karena tadi banyak yang jawab malas belajar, jadi di sini kita akan bahas topiknya yaitu malas belajar ya anak-anak. Setuju ya? Setuju. Nah, sebelum lebih lanjut nih, menurut anak-anak ibu ini malas belajar itu malas yang bagaimana sih? Bila dimulai dari sebelah kanan? Malas mengulangi pelajaran yang sebelumnya, Bu. Enggak. Selanjutnya? Sama Bu. Kamu? Siapa Bu? Sebelah sini, sebelah sini. Malas membaca buku Bu. Malas membaca buku. Oke, jadi menurut anak-anak ibu itu udah benar, tapi di sini ibu akan jelaskan malas belajar itu suatu tindakan atau perilaku yang enggan melakukan sesuatu, dalam hal ini yaitu belajar. Jadi di sini kalian malas sekali untuk melakukan aktivitas belajar, entah itu membaca, berhitung dan lainnya. Selanjutnya nih, ibu ingin bertanya bagaimana sesuatu atau penyebab yang menyebabkan kalian tuh malas belajar? Ada yang bisa jawab? Drama Korea Bu, Nonton gitu Iya. ya? Oh iya. Selanjutnya? media, HP. Kebanyakan tugas jadi malas dikerjain Bu. Oh iya, kebanyakan tugas ya. Tidak paham materinya jadi malas mau belajar. Tidak paham materinya. Nah ya, jawaban dari anak-anak ibu semua sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi di sini ibu akan jelaskan juga penyebab dari malas belajar. Yang pertama tadi bisa dari dua faktor ya. Yang pertama itu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri kalian. Yang pertama, kalian tuh bisa malas belajar tuh karena tidak ada niat dalam diri kalian untuk belajar. Jadi kalau sudah tidak ada niat, otomatis dalam melakukan tindakannya pun kurang sempurna. Jadinya tuh males gitu. Nah selanjutnya itu faktor ekstern itu faktor dari luar seperti tadi, karena ada film Korea, karena main HP, terus karena nggak paham juga gitu kan. Jadi itu bisa menyebabkan kalian malas belajar. Nah selanjutnya nih, dampak dari malas belajar itu apa menurut anak-anak yang anak-anak rasakan gitu ketika malas belajar? Dampak yang timbul apa? Ada yang bisa? Iya? Tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tidak bisa mengerjakan. Ada lagi? Saya, Bu, Ya. ketika ujian bingung sendiri, Bu, mau jawab apa, Bu. Ketika ujian bingung sendiri, ya. Kalau ulangan dapat remedi Bu. Ya itu kurang lebih dampak dari malas belajar, dan ada yang lebih parah lagi yaitu bisa menyebabkan tidak naik kelas ya, karena keseringan males jadinya nilainya rendah dan akhirnya tidak naik kelas. Nah selanjutnya anak-anak ibu udah tahu nih dari penyebab, dampaknya. Nah kira-kira nih ke depannya supaya nggak males lagi belajar, kira-kira apa yang bisa anak-anak lakukan supaya nggak males ya? Mungkin cari alternatif, misalnya kayak belajar kelompok gitu, Bu. Jadi Ya. suasana tempat yang menarik, Bu. Terus apa lagi? Dan lagi yang bisa mengungkapkan pendapatnya supaya tidak malas belajar, yang bisa dilakukan ke Saya, depannya. Bu, Ya. berteman kepada teman yang paham tentang materi itu, jadi kita Mm. ikutan belajar Motivasi gitu ya. bermotivasi. Ada lagi? Bu, belajar dengan orang rajin, Bu. Belajar dengan orang rajin. Atau bisa nular. Iya. Baik. Itu jawaban dari anak-anak ibu udah bagus. Boleh tepuk tangan? Ya. Jadi memang itu bisa dilakukan. Alternatifnya seperti mencari teman yang lebih pandai. Jadi kita bisa belajar dengan teman kita tersebut. Selanjutnya mencari tempat-tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, setuju nggak kalau itu bisa anak-anak ibu terapkan ke depannya setelah dari bimbingan ini?
Setuju. Baiklah, setuju ya. Jadi kedepannya kalau kita anak-anak menerapkan alternatif tadi. Nah, karena anak-anak sekalian sudah setuju, nah jadi di sini kegiatan bimbingan kelompok ini akan ibu akhiri. Tapi sebelum itu, ibu ingin meminta kesan dan pesan anak-anak ibu semua setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, kesan dan pesannya bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan pesan dan pesan? Boleh angkat tangannya. Ya Bu. Ya. Karena baru pertama melakukan bimbingan kelompok, jadi senang bisa bertemu dengan teman-teman, bisa berbagi informasi dan juga bisa menambah wawasan, jadi bisa kedepannya lebih baik lagi. Ada lagi? Ya. Saya sangat bermanfaat Bu tentang bimbingan kelompok. Ya, kesan dan pesannya sangat bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk itu semua. Jadi anak-anak ibu semua udah tahu apa yang akan dilakukan dan pesan-pesannya juga udah bagus. Nah, jadi kegiatan bimbingan dan kelompok hari ini akan ibu akhiri. Ibu ucapkan sebelumnya terima kasih kepada anak-anak ibu semua karena sudah menyempatkan waktunya, dan karena tadi kita diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi